Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, bertemu kembali dengan saya pemimpin redaksi harian Tribun dan Tribun Medan Insolihin dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini Jumat 29 September 2023 menghadirkan tamu spesial. Beliau adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Utara, Bang Dadan M. Ramdan ATD MSI. Bang Ramdan, bagaimana kabarnya hari ini? Ini saya mesti sapa dengan Bang Dadan atau Bang Ramdan? Bang Dadan aja lah ya. Bang Dadan. Biasanya kalau orang Indonesia di kaos bolanya nama pertama. Betul. Kalau di Eropa sana nama belakang. Berarti abang nanti sapa saya Bang Iin. Siap. Siap. Bang Dadan, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat, harusnya Bang Dadan sudah merasakan bagaimana transportasi darat di Kota Medan. Ya. Bang Dadan ya. Kabarnya Bang Dadan juga baru bertugas di Sumatera Utara, benar Bang ya? Betul, betul. Sudah 1 bulan katanya. Sudah, betul. Berarti kalau 1 bulan Bang Dadan sudah ngerasain dong bagaimana kemudian transportasi darat di wilayah Sumatera Utara, khususnya Betul. Kota Medan. Betul. Jadi Bang Dadan, saya kebetulan lebih duluan datang ke Medan, tugas di sini. Di sini bener ya, Tribuners, klakson harus ganti, nggak boleh bawaan pabrik. Kurang kedengeran katanya. Nah, Tribuners, ke depan kita akan berdiskusi dengan Bang Dadan terkait Pekan Keselamatan Jalan. Nah, kita akan diskusi nanti apa sih Pekan Keselamatan Jalan ini, lalu apa saja sih yang masuk dalam program Pekan Keselamatan Jalan ini. Nah, kita akan berdiskusi dengan Bang Dadan. Bang Dadan, apa sih sebenarnya kegiatan Pekan Keselamatan Jalan ini yang hari ini kemudian menjadi agenda bagi teman-teman di Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Utara? Baik, terima kasih Bang Iin. Jadi Pekan Nasional Keselamatan Jalan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kami di Kementerian Perhubungan untuk mengedukasi masyarakat sebetulnya terkait dengan hal-hal yang pentingnya kita dalam melakukan aktivitas dalam bertransportasi untuk memperhatikan faktor keselamatan. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk para pengguna jasa lainnya. Jadi karena jalan itu adalah tempat kita beraktivitas bersama, tentu kita tidak boleh egois lah gitu ya. Hanya kita aja yang pemilik jalan itu, tapi kita juga harus memperhatikan pengguna jalan lainnya, termasuk juga para pejalan kaki gitu ya, yang mau nyebrang segala macam. Tribuners, jangan kalian kira karena klakson kalian lebih kenceng, kalian yang punya jalan, kan gitu ya Bang Dadan ya. Ada orang lain yang juga sebagai pengguna jalan. Nah tadi Bang Dadan udah singgung, ada pemilik kendaraan, mau itu mungkin bus atau kendaraan pribadi, dan hari ini yang sering kita dengar yang semakin kurang mendapat tempat adalah pejalan kaki ya. Betul. Bang Dadan ya. Betul. Gitu. Dan memang Pekan Keselamatan Jalan ini yang kemudian digaungkan oleh teman-teman untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa apa sih hak-haknya dan apa sih yang harus mereka lakukan di jalan raya. Kira-kira begitu ya Bang Dadan? Betul, betul. Jadi 1 bulan di Medan ini memang saya sangat terkesan dengan bukan terkaget-kaget gitu. Ya, agak kaget juga sebetulnya. Saya pikir di Jakarta sudah sedemikian crowded, ternyata di sini lebih ini lagi ya, masalah berlalu lintas. Bagaimana kalau misalkan kendaraan ngerem itu udah betul-betul sudah mepet banget. Baru rem. Jadi udah seperti itu gitu ya. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat umumnya, para dari kalangan pendidik mungkin ya, seperti itu, untuk kita bersama-sama. Jadi PNKJ ini sebetulnya hanya mungkin semacam stimulus saja. Jadi harapannya ini bisa berkelanjutan. Nanti kami juga berkoordinasi juga dengan teman-teman di kepolisian. Kemarin juga di sana sudah ada kegiatan di Universitas Sumatera Utara, kegiatan
pelajar pelopor keselamatan. Pelopor keselamatan. Saya pikir ini bisa bersinergi lah bagaimana untuk mewujudkan keselamatan di jalan. Karena tidak hanya terkait dengan pengguna jasa keselamatan ini, tapi juga terkait dengan tadi Bang In sampaikan fasilitas pejalan kaki itu juga memang harus memperhatikan keselamatan para pengguna jalan juga seperti itu. Kemudian juga kendaraan-kendaraan terkait kelaikan kendaraan bermotor memang harus bisa terpenuhi sehingga kejadian-kejadian remblong segala macam itu bisa kita juga menyangkut hindari. Bagaimana kemudian merawat kendaraan. Betul. Kalau kita ngomong begitu. Betul. Artinya nih agak poinnya sangat banyak sebenarnya. Betul. Dalam momentum Pekan Keselamatan Jalan. Betul. Ini ya Bang Dadan ya. Tadi menarik Bang Dadan bilang ada kegiatan kita di Universitas Sumatera Utara. Artinya saya juga sering dengar bagaimana kemudian teman-teman mau itu di kepolisian, mau di kementerian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyasar siswa. Betul. Kalau begitu, ini erat dong kaitannya dengan bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita perilaku mereka. Betul. Dalam untuk selamat lah kira-kira di jalanan. Gitu ya Bang Dadan? Betul. Memang kita lakukan edukasi sesuai dengan tingkatan pendidikan ya. Jadi mulai dari SALUD, anak-anak kita yang di PAUD itu juga itu menjadi salah satu, bahkan sampai PAUD ya Bang? Iya, PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, kalau yang perguruan tinggi mungkin teman-teman mahasiswa lebih diharapkan menjadi agen gitu ya, agen-agen keselamatan, kalau istilahnya, atau pelopor keselamatan gitu ya, pelopor untuk keselamatan teman-teman di perguruan tinggi, para mahasiswa-mahasiswi seperti itu. Nah, kalau yang adik-adik yang di PAUD, yang di SD itu memang penanaman pendidikan sejak usia dini. Jadi supaya terbentuk bagaimana kebiasaan menyeberang, harus tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi baru nyebrang seperti itu. Terus nyebrang juga di fasilitas zebra cross atau memang penyeberangan yang sudah diperuntukkan seperti itu. Termasuk juga bagaimana supaya para pengguna jalan itu betul-betul menghargai para pejalan kaki yang akan menyeberang gitu ya. Saling menghargai hak lah sesama pengguna jalan, kira-kira begitu ya Pak? Betul, harus seperti itu. Nah Bang Dadan, ada tema katanya yang diangkat dalam Pekan Keselamatan Jalan di tahun ini oleh teman-teman di BPTD 2 Sumatera Utara. Apa tema kita Bang? Jadi kami melakukan gerakan Ayo Naik Bus Umum dan gerakan Meramaikan Terminal. Ini tadi saya lihat teman-teman sudah siapkan hashtag yang lokal juga ini Bang ya. Betul. Ini kita cobain Tribuners, kita cobain Bang Dadan karena hashtagnya menarik, karena hashtagnya lokal ini. Bang, sudah tahu kan hashtagnya? Sudah tahu, tapi mungkin pelafalannya belum pasti ya Bang. Pelafalannya belum pasti. Pelafalannya. Hashtagnya itu naik bus lah kalian biar paten. Ya, gitu ya Bang ya. Ya, betul. Saya pun nanti Tribuners koreksi ini nanti di komen ini, udah betul belum. Terus ada hashtag lagi, datangi dulu Amplas tuh. Gitu ya Bang ya? Betul. Kayaknya kita belum pas ya Bang. Mesti orang Medan asli nih yang melafalkannya. Betul. Bang, kenapa sih kemudian kita ambil hashtag-hashtag yang lokal gini? Iya. Harapannya nanti terkait dengan percepatan ya, sebenarnya percepatan pemahaman terhadap konsepsi keselamatan, kemudian juga pemanfaatan fasilitas sarana angkutan dan infrastruktur terminal yang sudah ada bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat Medan seperti itu, Sumatera Utara umumnya mungkin ya seperti itu. Karena pasti kalau menurut saya kita semua paham kalau para pengguna kendaraan pribadi bisa memanfaatkan bus angkutan umum, tentu itu sebetulnya bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kan. Seperti itu. Karena apa? Karena mesti kepadatan di jalan akan berkurang. Kan? Karena beralih kan ke situ. Bahkan bukan hanya kepadatan atau kemacetan. Polusi juga rasa-rasanya bisa dikurangi ya Bang. Apalagi kalau nanti bisnya sudah bisa bus listrik ya. Benar. Akan lebih memang lagi. Ya Bang Dadan, kita harus akui satu di antara masalah di Medan adalah satu, ketidaktertiban pengendara dalam berkendara. Kedua, rasa-rasanya kemacetan sudah juga mulai luar biasa di
di Kota Medan khususnya, Bang. Nah, paling tidak dengan hashtag naik bus lah kalian biar paten, Ya, bisa nempel lah, Bang, ya, betul. di masyarakat kita ya. Untuk kita bersama-sama. Nah, kabarnya kan kalau tadi ada hashtag satu lagi, datang dululah Amplas tuh. Betul. Artinya ini terminal Amplas gitu maksudnya, Betul, Bang? Terminal Amplas. Nah, terminal Amplas ini juga berada di bawah wilayah kerja BPTD 2. Betul. Jadi Terminal Amplas ini kami Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam ini BPTD Sumatera Utara itu masuk menjadi salah satu infrastruktur yang harus kami kelola sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Nah, sejak diresmikan oleh Bapak Presiden 9 Februari 2023 lalu, saya melihat pemanfaatannya belum maksimal gitu kan. Jadi rupanya masyarakat sini masih belum merasa itu punya Medan, punya Sumatera Utara, kalau saya lihat seperti itu. Jadi mungkin bisa saya sampaikan, Terminal Amplas meskipun secara aset itu ada di kami di pusat, tapi sesungguhnya karena ada di sini kan yang punya ini Masyarakat Medan masyarakat harusnya. Medan seperti itu. Kenapa harus beralih ke pusat? Supaya dari APBN bisa membiayai Bang In seperti itu. Kalau tidak dialihkan ke pusat, APBN nggak bisa masuk. Nah, sekarang terminalnya udah bagus. Saya ingin mengajak teman-teman semua masyarakat Medan Sumatera Utara untuk beraktivitas melakukan angkutan antar kota maupun angkutan kotanya naik turunnya ya di Harusnya di terminal Terminal Amplas. Amplas seperti itu. Dan di Terminal Amplas juga peluang usaha untuk saudara-saudara kita yang UMKM itu sangat terbuka. Harusnya ketika terminal Amplas ini beroperasi dengan baik, Ya, ada efek domino ya, Bang, ya. betul, itu yang diharapkan. Sebagaimana arahan Pak Menteri, Pak Budi Karya Sumadi, beliau juga mengarahkan tahun 2017 sebetulnya waktu itu. Beliau awal-awal jadi Menhub, sudah mengarahkan bahwa terminal yang dikelola oleh pusat harus menjadi salah satu pusat kegiatan di wilayahnya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin saya mewakili Tribuners, Bang Dadan. Sejauh apa sih kelengkapan fasilitas di terminal Amplas saat ini? Jadi kalau di Terminal Amplas sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan terminal, kami sudah lengkapi untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya seperti itu. Jadi untuk jalur atau fasilitas kendaraannya sudah cukup memadai saya kira. Kemudian juga untuk penumpang ataupun calon penumpang sudah ada. Untuk teman-teman UMKM yang akan berjualan juga ada. Tinggal masalah pemanfaatan saja sebetulnya. Oke. Yang harus Yang dimaksimalkan. mungkin Tribuners bisa lebih gampang untuk membayangkan apakah sudah layaknya bandara nih Amplas, Bang. Dia punya fasilitas. Katakan orang datang, parkir sudah aman. Ya. Lalu ada ruang tunggu, Ada. fasilitas toiletries Ya. sudah aman. Ya. Itu sebenarnya sudah. Sudah ada. Nah, ya. Jadi kayak mana nih secara Tribuners? fasilitas dan alur sudah coba ngikuti seperti bandara. Jadi kalau misalkan calon penumpang itu diantar ke Terminal Amplas untuk naik bis, itu sudah ada jalurnya, sudah tempat parkir untuk kendaraan pribadi. Layaknya bandara. Iya, seperti itu. Dan sekarang di terminal itu masih gratis, tidak ada pungutan apa-apa. Parkir pun nggak bayar. Parkir juga nggak bayar. Tapi bayar. aman kan, Pak? Aman. Ada selain petugas keamanan security dari kami, juga kami dibantu dari polsek setempat juga ada. Nah, nih Tribuners, Bang Dadan sudah menjamin keamanan. Jadi kalau kalian parkir nggak mungkin ini lagi tuh pelak 4 biji. Iya. Karena kalau di sini lagi gitu, Bang Dadan. Kita parkir katanya, Iya. pelak 4-4-nya hilang. Nanti agak malam pagar berjalan katanya. Nah, sudah ada jaminan tadi dari Kepala BPTD bahwa keamanan di Terminal Amplas itu sudah terjaga sebenarnya. Sudah ada kerjasama dengan teman-teman di kepolisian. Dan satu lagi, parkir kalian gratis. Dan ini terminal operasi 24 jam. Dan 24 jam? Iya, mau datang jam berapapun pasti ada petugas. Ada petugas dan terang, bersih, boleh dicoba ke toiletnya. Insya Allah masih bisa. Dan masyarakat sebenarnya bisa dapat info-info ini kan dari website kan, Bang, dari sosial medianya BPTD. Betul.
betul. Kalian bisa pantengin di sosial medianya BPTD, harusnya bisa ada informasi-informasi terkait terminal. Bang Dadan, dari 1 sampai 100 deh, berapa persen hari ini pemanfaatan kita di Terminal Amplas sebenarnya? Kalau menurut saya masih di bawah 50% ya. Di bawah 50%? Masih di bawah 50%. Okay. Ini yang memang saya nanti akan berkolaborasi, tidak hanya dengan instansi teknis, tapi juga mungkin tadi yang saya sebutkan dengan akademisi. Akademisi yang ada di sini, kami juga nanti akan menjalin komunikasi bagaimana sebetulnya terkait dengan pemanfaatan terminal supaya bisa masyarakat ini tuh tergerak gitu ya, untuk memanfaatkan terminal. Paling tidak dengan memanfaatkan transportasi publik, maka terminal juga akan rame gitu kan. Betul. Dan itu akan membantu menghidupkan ekonomi teman-teman UMKM di sekitaran Terminal Amplas yang berjualan di sana. Ini Tribunner sebenarnya secara fasilitas Terminal Amplas sudah oke. Yeah. Nah, memang kan Bang Dadan kalau kita ngomongin terminal, ada banyak stakeholder yang kemudian terlibat di dalam pengambilan kebijakan. Mungkin di kementerian ada BPTD, lalu ada pemerintah provinsi mungkin nanti, lalu ada pemerintah kabupaten kota. Nah, tentu yang menjadi objek hari ini adalah satu penumpang, Bang. Kedua adalah kendaraan angkutan umum, Bang. Nah, hari ini nih sejauh mana peran teman-teman pengelola angkutan umum untuk kemudian, kan saya berpikir gini, Bang, seperti bandara, nggak mungkin pesawat ngejemputin di rumah penumpang. Betul. Maka penumpang dipaksa untuk datang ke terminal keberangkatan. Mau pakai bus, mau pakai kendaraan pribadi, mau pakai ojek online, mereka harus datang ke terminal. Nah, bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan stakeholder lain, Bang? Jadi itu terakhir tanggal 13 September yang lalu, kami sudah melakukan rapat koordinasi, diantaranya selain dengan di Lantas Polda Metro, juga dengan Organda, juga dengan di sub provinsi dan di sub Kota Medan. Artinya masing-masing dari kami semua berkomitmen dalam kesepahaman yang sama untuk meramaikan Terminal Amplas. Kami yang dari pusat, karena kewenangannya ada di perizinan antar kota antar provinsi, kami tinggal maksimalkan untuk angkutan-angkutan antar provinsi supaya menaik turunkan penumpang di sana. Demikian juga untuk angkutan antar kota dalam provinsi, dari Dinas Perhubungan sudah mulai memasukkan ke sana untuk angkutan-angkutan dalam kota ya, angkutan ke dalam provinsinya, naik turunkan penumpang di sana. Di Dan Amplas. untuk yang angkutan kotanya, teman-teman dari di sub Kota Medan juga berkomitmen dan sudah ada tiga trayek yang langsung terhubung ke sana untuk busnya angkutan kotanya masuk ke sana. Hanya memang karena luasannya seperti itu kami terima, tentu kita akan atur bagaimana terkait dengan jam pemberangkatannya, mobilitas kendaraannya ya, Bang, supaya alurnya berjalan dengan lancar. Jadi Terminal Amplas ini tidak untuk berpangkal, apalagi bermalam mungkinnya mengendap, tidak seperti itu. Jadi ya layaknya bandara lah ya, pesawat datang dan pergi. Betul. Keberangkatan harus tepat waktu supaya nggak menunggu yang lain gitu, betul, ya, Bang Dadan. Nah, sekiranya nanti kemudian stakeholder ini mendukung, artinya nggak ada lagi dong bus antar kota dalam provinsi atau bus antar provinsi yang kemudian mengambil penumpang atau mewajibkan penumpangnya datang ke pool mereka dong. Saya pikir nanti dengan kualitas pelayanan di Terminal Amplas lebih baik, itu akan menjadi penarik ya. Kualitas itu dalam arti kenyamanan, fasilitas, kenyamanan ya. Seperti itu, insya Allah nanti kalau menurut saya akan lebih menarik di sana, karena ruang tunggu juga sangat luas, nyaman. Seperti itu, mau berapa lama menunggu, monggo silakan di situ nanti para penumpang, dan meja-meja loket sebenarnya sudah disediakan, tinggal PO itu tinggal mengisi. Seperti itu. Nah, ini berarti sekali mengajak Tribunner, saya juga mengajak teman-teman pengelola angkutan umum untuk kemudian ya kita mestinya meramaikan Terminal Amplas. Paling tidak tadi ada kontribusi kita dengan kemudian ada sentral untuk
mobilitas penumpang dan angkutan, rasa-rasanya sudah bisa mengurangi kemacetan di dalam kota. Betul. Saya mikir aja, misalnya kita ke arah jangan saya sebut deh daerah mana, nanti ketahuan poolnya siapa di situ. Atau di satu daerah dia mau muter bis aja ngeri, Bang. Iya. Terus dia ngetem sampai nungguin jam 5 mau berangkat. Busnya ada di bahu jalan, sambil nunggu penumpangnya penuh baru dia jalan. Dan kita mungkin bisa bayangkan seberapa besar sih teman-teman pengelola angkutan jalan punya lahan untuk menampung bus yang misalnya double decker gitu kan, atau bus yang gede sekali kan. Ini juga mengganggu arus lalu lintas harusnya. Ini kan juga kita juga masuk membantu mencegah kemacetan ya, melancarkan arus lalu lintas. Arus lalu lintas. Seperti itu. Lah kemudian saya dapat informasi bus Tayo itu sebenarnya dikelola oleh teman-teman, atau itu adalah koordinasi Metro Daily, Trans Metro Daily. Kami nyebutnya bus Tayo, Bang. Oh, bus Tayo. Ya, bus Metro Daily itu dikelola oleh BUMD. Pemkot. Itu dia tidak harusnya juga bisa terkoneksi kan? Masuk ke terminal Amplas. Iya. Jadi teman-teman Tribuners kalau mau naik bus Transmetro itu selalu ada jadwalnya di terminal Amplas. Itu sangat nyaman. Saya kalau berangkat kadang-kadang pakai itu, naik bus itu. Kami nyebutnya bus Tayo. Ini Tribuners udah pasti tahu lah ya, bus yang warna hijau. Iya. Yang sering kita lihat lalu lalang tuh di kota Medan. Dan itu terkoneksi ke terminal Amplas sebenarnya. Betul, terkoneksi. Ada 5 kalau dicatat 5 trayek ya, Bang Dadan ya, 5 trayek ya. Ada 5 trayek ini saya bacain aja, ada Terminal Pinang Baris, Lapangan Merdeka. Dari Lapangan Merdeka itu. Jadi ke Amplas itu hanya salah satu trayek. Oh, ada Terminal Amplas ke Lapangan Merdeka. Saya rasanya kalau penumpang dari Aceh Pinang Baris ke Pinang Baris ada atau juga. langsung ke Amplas. Pinang Baris juga ada. Atau langsung ke Pinang Baris. Mestinya ini sudah membantu. Iya. Jadi kalian nggak perlu bawa kendaraan pribadi yang buat macet jalanan. Betul. Ada Medan Tuntungan, Lapangan Merdeka, Belawan, Lapangan Merdeka, ada Medan Tembung, Lapangan Merdeka. Dan itu fasilitasnya enak sekali. Saya kebetulan belum coba. Hanya lihat aja Bang Dadan, malu juga saya ini. Dan itu Bang Dadan sudah coba ya? Sudah. Malah kalau Bang berangkat Dadan ya sudah coba. Kalau berangkat kerja saya pakai itu. Oke. Iya. Dan itu secara fasilitas sudah nyaman sekali. Iya, sama lah dengan Transjakarta. Bagaimana harganya? Saya kira murah ya. Terjangkau lah ya. Terjangkau 4.300. 300 ya? 4.300. Saya mesti coba nih Bang Dadan. Iya. Saya belum coba. Yang penting punya itu ya, Pak. Bayarnya kan pakai QRIS atau atau kartu elektronik ya. Uang elektronik. Elektronik, siap. Nah, pekan keselamatan jalan ini kan menjadi acara akan jatuh di tanggal 8 Oktober nanti. Iya, hari Bang Minggu. Dadan. Iya. Di 8 Oktober tentu ada rangkaian dong, Bang. Betul. Nah, apa saja sih rangkaian yang kemudian kita siapkan nanti? Rangkaian yang sudah disiapkan untuk nanti para peserta itu dari Lapangan Merdeka nanti akan ada kegiatan. Ada kegiatan senam Nah, dulu. Tribuners, ini tadi sudah disampaikan Bang Dadan pada tanggal 8 Oktober 2023 nanti momentum peringatan Pekan Keselamatan Jalan itu akan diperingati di tanggal 8, pusatnya di Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Tadi ada Zumba. Ada Zumba. Kita senam dulu di situ. Senam dulu. Habis itu nanti kita naik bus. Naik bus gratis. Pakai bus Transmetro. Oke. Kita akan ke Terminal Amplas. Jadi pusat ininya di Amplas nanti. Masyarakat yang hadir di tanggal 8 iya. Gratis naik bus. Amplas. Ke Amplas. Ke Amplas. Nanti di Amplas ada macam-macam kegiatan. Ada kuliner itu, Bang? Kuliner ada. Ada ya? Ada. Harusnya ada ya? Iya. Ini Tribuners menarik nih. Teman-teman nanti kumpul di lapangan
Mau dari lapangan Merdeka boleh. bisa ikut bus sebelum jam 9 karena udah harus clear di sana. Atau mau langsung ke Amplas juga boleh. Atau kita ketemunya di Amplas. Ketemu di Amplas. Di Amplas ada banyak lagi kegiatan Ya, dan ada door prize betul. katanya. Ada lucky draw. Ada lucky draw. Ada banyak nih hadiahnya. Ya, Nanti kalau saya sebutin kalian nggak datang aja. Yang datang pasti beruntung tuh. ya, ya. Ada door prize yang menarik. Menarik. Insya Allah menarik. Tapi bukan satu unit bus Trans Iya. Daily ya Bang ya. Ada hadiah menarik, makanya Tribuners mesti nanti tanggal 8 kalau males berkendara ke Amplas, ikut saja dari Lapangan Merdeka, nanti diangkut gratis ke Terminal Amplas. Tentu saja nanti diantar balik lagi ke Lapangan Merdeka, nggak dibiarkan kalian nanti dari Amplas. Nanti dari Amplas selesai kegiatan juga diangkut lagi ke Lapangan Merdeka. Jadi nggak usah bawa kendaraan, diantar saja biar nggak macet. Nanti dijemput lagi setelah selesai dari Amplas. Dan ada door prize menarik. Nah itu sepintas lah kegiatan kita menjelang pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan. Tadi saya menarik, kita belum tuntas bagaimana mengupas tentang Medan adalah satu di antara daerah yang tinggi angka kecelakaan sebenarnya, Bang Dadan. Tadi bagaimana kemudian membentuk perilaku anak-anak kita mulai dari PAUD, mungkin mengenalkan, nah kalau mau nyebrang lagi ya Bang Dadan ya, lihat dulu kiri kanan sudah aman baru nyebrang. Mulai tingkat SD mereka mungkin sudah berkendara Bang, sudah bawa sepeda mungkin. Ke SMP walaupun belum punya SIM, kita lihat ya Bang ya, ini bukan maksudnya kita sudah tahu teman anak-anak kita SMP sudah bawa kereta. Jadi sepeda motor maksudnya Bang. Orang Medan sebutnya kereta Bang. Jadi anak-anak kita SMP sudah dikasih kereta, dikasih sepeda motor. Artinya perilaku salah dong perilaku kita orang tua. Secara usia rasanya anak-anak belum layak membawa sepeda motor atau kereta. Lalu naik tahap dia SMA itu udah coba-coba mobil. Nah, mungkin kita baru saja ingat ada kasus, bahkan itu adalah seorang aparatur di tol, dia muter tol, lalu kecelakaan. Ini kan perilaku berarti dong, Bang Dadan. Nah, di momentum kita ini, di pekan ini kan satu di antara fokus teman-teman di BPTD kan, Bang. Apa sih yang mesti kita, kok nggak selesai-selesai kita soal berlalu lintas ini? Jadi mungkin kami dari pemerintah tidak akan bosan-bosannya untuk melakukan sosialisasi, edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, dan untuk itu kami akan menggandeng tidak hanya sesama aparat tapi juga dengan akademisi, dan saya lihat mungkin budayawan juga menurut saya harus dilibatkan karena kami harus paham nih bagaimana nih ibaratnya merayu orang Medan nih untuk tertib berlalu lintas misalkan seperti itu gitu ya. Jadi ini sudah dari kami dari pemerintah, saya kira akan terus melakukan itu. Kemudian juga terkait dengan fasilitas-fasilitas mungkin nanti kami juga akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah apa yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab kami di BPTD sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, nanti apa yang menjadi peran dari pemerintah provinsi, demikian juga pemerintah Kota Medan. Saya kira dengan model-model sinergi seperti itu terkait dengan perwujudan untuk mempercepat atau mengurangi tadi yang dimaksud kecelakaan, angka kecelakaan, saya kira akan bisa tercapai. Termasuk juga sebetulnya peran dari media, teman-teman media ini sangat penting saya kira mempromosikan keselamatan ini. Kalau tiap hari para pengguna jalan itu digerojok dengan konten-konten keselamatan, saya yakin itu akan tertanam nempel di benak masing-masing. Intinya untuk keselamatan ini kita semua punya peran, tidak hanya peran pemerintah, tidak hanya peran aparat, tidak hanya peran media, tapi juga sebagai pengguna jalan kita semua punya peran. Minimal kita untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa kita juga peduli dengan hak-hak pengguna jalan lainnya gitu ya, terutama pejalan kaki seperti itu.
Nah, Tribuners, dalam momentum Pekan Keselamatan Jalan ini, teman-teman di BPTD juga menggelar berbagai lomba ya rupanya, Iya. Bang Dadan ya. Iya. Nah, teman-teman yang senang TikTok, ini rupanya ada TikTok Challenge, hadiahnya jutaan rupiah nih. Lalu ada lagi video kontes. Iya. Ada video kontes, hadiahnya juga jutaan rupiah. Lalu ada foto kontes, dan terakhir tadi ada perayaan Hari H, Pekan Keselamatan Jalan nanti di Terminal Amplas. Nanti kalian yang mau cek lombanya bagaimana, apa syarat dan ketentuannya, bisa cek langsung di sosial medianya BPTD, atau nanti cek deh di postingan sosial medianya Tribun Medan. Betul. Siapa tahu rezeki. Iya. Ini teman-teman TikTok mesti ikut nih. Nah, Bang Dadan, tadi ada lomba, ada difasilitasi. Iya. Terus saya sering dengar teman-teman sama kepolisian buat kegiatan melibatkan teman-teman komunitas. Betul. Ini kadang-kadang nih teman-teman komunitas membuat resah juga, Bang. Tapi kita berharap memang lewat sosialisasi ke teman-teman komunitas, mereka bisa paling tidak ngasih tahu ke temennya kalau ada yang nggak pakai helm. Nah, sejauh apa sih teman-teman kemudian juga menggait teman-teman komunitas otomotif, Bang, dalam sosialisasi ini? Betul. Saya masih sebetulnya pencarian nih di Medan ini. Komunitas otomotif aja yang di sini gitu. Kalau kayak di Jawa kan ada komunitas bus mania, terus komunitas yang Vespa, VW Safari seperti itu gitu ya. Mestinya kita undang ya? Betul. Jangan saya yang undang deh, Bang Dadan. Siap. Datang nanti hadir ke Terminal Amplas. Betul. Teman-teman yang kalau nggak salah ada freestyle dari Iya. Dari komunitas mana itu ya, kalau nggak salah. Dan ada juga kita libatkan nanti ya, di sana. udah cuma mungkin perlu diperluas, mungkin saya lihat seperti itu. Nah, Tribuners, tadi bahwa berkendara atau perilaku di jalan raya, rasanya kan karena itu individu ya. Saya yakin teman-teman di Kementerian Perhubungan, teman-teman di BPTD, teman-teman di LLAJ, teman-teman di kepolisian, ada regulasi utama ya, ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Betul. Lalu ada juga sanksi. Betul. Di undang-undang itu loh, Pak. Betul. Sebenarnya. Mulai perilaku nggak pakai helm, ada sanksi. Bawa kendaraan yang membahayakan orang lain, ada sanksi di situ. Nabrak sampai nggak ngapa-ngapa, ada korbannya. Kita ingat ada artis dulu sama istrinya, istrinya wafat, dia kena juga. Sebenarnya sudah regulasi kita sudah lengkap nih. Betul. Hanya mungkin kita yang masih abai pada keselamatan berlalu lintas ya, Bang. Betul. Contohnya di Medan nih, Bang. Abang tadi sudah merasakan terkaget-kagetnya di Medan. Kalau belum dekat belum ngerem. Orang di depannya lampu baru hijau, udah diklakson. Ini kan perilaku sebenarnya. Bagaimana kemudian ketika kita menglakson di belakang, orang di depan kita kan jadi naik. Emosinya naik. Betul. Nanti tabrakan enggak, malah berantem di situ kan, Bang. Betul. Nah, ini kan artinya ini perilaku ini yang coba kita ubah di masyarakat kita. Betul. Nanti melalui forum nanti kita diskusi, komunikasi yang semua stakeholder, salah satu topik yang akan kami ajukan untuk dibahas bersama adalah terkait dengan bagaimana memperbaiki perilaku berlalu lintas supaya lebih berkeselamatan ya, seperti itu. Dan ini tentu tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita akan lakukan secara berkelanjutan gitu ya. Supaya masyarakat semakin ingat. Karena ini tanggung jawab bersama nih, bukan hanya perhubungan dengan kepolisian saja gitu kan. Peran dari teman-teman semua saya kira sangat penting ya. Sekecil apapun kalau kita berkontribusi, insya Allah itu akan jadi satu catatan kebaikan lah gitu. Bang, next ke depan kan kita juga akan menyambut momentum Natal dan Tahun Baru ini. Tentu teman-teman di BPTD juga
punya andil besar dong Ya. dalam kemudian menyiapkan Ya. skema transportasi Betul. kepada masyarakat kita di Sumatera Betul. Utara. Nah, hari ini bagaimana persiapan yang akan kita lakukan, Bang, menjelang Natal dan Tahun Baru? Mungkin ada dua hal ya. Pertama terkait dengan sarana angkutan. Sarana angkutan untuk yang menjadi kewenangan pusat terkait antar kota antar provinsi, kami akan akan cek kembali terkait tidak hanya masalah kelaikan, tapi juga terkait dengan pemenuhan hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi melalui terminal yang kami kelola itu akan kami lakukan kegiatannya ramcek seperti itu. Dan ramcek itu adalah pengecekan kendaraan. Ya, untuk mengecek fisik kelaikan kendaraan, termasuk juga dokumen perizinannya. Dokumen perizinan seperti itu. Nah, saya kira ini juga nanti teman-teman di Disub Provinsi juga akan kurang lebih melakukan yang sama itu terkait sarana angkutan. Kemudian terkait lalu lintas, nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara untuk bisa memetakan lebih awal ya. Mana daerah rawan biasanya? Dari daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan seperti itu, untuk kita lakukan treatment lebih awal seperti itu. Sehingga harapannya tentu semuanya akan bisa berjalan dengan selamat, lancar, aman, dan bisa sampai masyarakat tujuan bisa beraktivitas. hari Natal Betul. dengan baik. Betul. Dan kemudian tadi sempat disinggung bahwa BPTD juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, Ya. Perizinan, Ya. agar layak jalan. Betul. Nah, pemeriksaan seperti apa sih yang biasa kita lakukan supaya Tribuners juga tahu dan kita merasa terjamin dong ketika menggunakan fasilitas, kita memilih untuk udah deh berangkat dari Terminal Amplas, ada keyakinan bahwa secara kendaraan sudah layak, orang yang kemudian kita gantungkan nasib kita pada seorang supir, supirnya sudah layak, lalu perizinan mereka juga sudah layak. Ya. Jadi kalau secara fisik, karena kan tidak menggunakan alat seperti di unit pengujian berkala di tempat kir ya, jadi di situ ditugaskan penguji kendaraan bermotor yang memang punya sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Jadi yang diperiksa adalah hal-hal yang sifatnya terlihat oleh mata ya, seperti itu. Jadi keberfungsian lampu utama, lampu sen, kemudian juga kelayakan ban, ketebalan segala macam. Termasuk pengujian rem segala macam gitu ya. Artinya udah tidak ada keraguan dong ketika kita berangkat dari Terminal Amplas bahwa teman-teman di BPTD itu sudah memastikan kelayakan kendaraan maupun surat-surat mereka. Jadi secara fisik kendaraan itu memang layak jalan operasi. Itu termasuk juga perizinannya. Itu juga. Nah, bagaimana dengan si driver, Bang? Untuk driver biasanya kami kerjasama dengan kalau nggak dinas kesehatan dengan BNN, kita lakukan tes narkoba, mabuk atau enggak ini? Iya, seperti itu. Nah, Tribuners tuh nggak ada lagi yang mesti kita ragukan. Mestinya kita berangkat dari Terminal Amplas. Ya. Karena sudah ada proses pengecekan kendaraan, surat menyurat. Karena surat menyurat juga nanti ada hubungan dengan katakanlah asuransi segala macam. Termasuk nanti bagaimana kelayakan orang yang kemudian kita percaya untuk kemudian membawa kita. Ya. Artinya secara jaminan keselamatan berangkat dari Terminal Amplas lebih terjamin dong, Bang, dibanding teman-teman memilih angkutan yang nggak jelas di luar sana. Betul. Jadi ada penanggung jawabnya yang memeriksa juga betul-betul kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Nah, memang sih Bang Dadan, di luar kendaraan, di luar sopir, di luar perizinan mereka, kondisi jalan kan juga menjadi hal penting dong. Betul. Lah, teman-teman BPTD itu punya andil nggak sih untuk kemudian ikut mengajak stakeholder yang bersangkutan untuk paling nggak membisikin deh, kendaraan udah bagus nih,
tapi lewat jalan tempat lu. Jadi Iya. kecelakaan itu masuk nggak sih dalam Iya. ranah kerjanya teman-teman BPTD? Jadi terkait dengan monitoring keselamatan jalan juga kami sama seperti teman-teman di Sub dan kepolisian juga itu kami laksanakan. Oke. Jadi kalau memang jalan itu misalkan secara alignment atau secara strukturnya ya memang perlu diperbaiki, tentu kami akan sampaikan ke teman-teman di balai jalan ya seperti itu. Nah kalau sebatas itu misalkan terkait dengan perlengkapan jalan, marka, rambu, ganjel menjadi kewenangan kami, itu tentu kita akan segera mungkin untuk Melengkapi. bisa melengkapi. Begitu. Lampu misalkan mati, kalau itu di jalan nasional itu tentu menjadi tanggung jawab kami. Oh itu BPTD ya, Iya, Bang ya? kalau sepanjang itu di jalan nasional. Jalan nasional, Iya, termasuk rambu-rambu lalu lintas. iya, seperti itu. Oke, siap. Nah, berarti luas juga kerja BPTD wilayah Iya. 2 Sumatera Utara ya. Iya. Bang, ya? Dan itu kita mengcover mungkin sampai ke 33 kabupaten kota ya, Iya, Pak? pokoknya sepanjang itu jalan nasional. Nah, ini saya malah ke organisasi nilainya nih. Bang Dadan untuk di UPTD 2, BPTD 2 Sumatera Utara. Lalu Iya. bagaimana dengan backupan untuk di kabupaten kota yang lain nih? Kita punya unit seperti apa? Kalau unit tidak ada, tapi kan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota itu kan mitra kami juga. Oke. Jadi kami sudah biasa rutin berkomunikasi jika memang ada sesuatu hal di jalan nasional yang ada di kabupaten tertentu, misalkan kurang perlengkapan jalannya, rambunya, Disitulah markanya. kita melakukan proses koordinasi. Ya, nanti Oke. teman-teman di Disub akan mengkomunikasikan ke kami untuk kami proses lanjut. Begitu. Baik. Benar, rasanya tuh sudah upaya kita untuk kemudian mengajak masyarakat kita untuk berlalu lintas Ya. dengan selamat, Ya. berlalu lintas dengan baik. Rasanya sih, tapi memang nggak boleh berhenti ya, Bang Dadan ya. Kalau terkait perlengkapan jalan mungkin ada keluhan dari teman-teman masalah keamanan perlengkapan jalan. Jadi Ini Mas, vandalisme setelah dipasang hilang. beberapa bulan hilang. Nah inilah Nah, Medan ini, mohon Bang Dadan. bantuan juga teman-teman semua ini karena ini untuk keselamatan. Ya, Begitu itu saya, tidak ada. mungkin pendekatannya gini deh, Bang Dadan. Tribuners, kalaulah Bang Dadan dan teman-teman memasang lampu supaya terang, Ya, lalu kalian cabutlah lampu itu, adalah terjadi kecelakaan di situ, kan dosanya kalian, betul. karena lampunya kalian yang copot. Iya, Kan gitu ya Bang, betul. kira-kira ya. Betul. Dan itu sering terjadi di tempat kita. Iya. Iya deh Bang, memang kadang besi jembatan aja hilang ya. Bener ya Tribuners. Ini sambil saya ngajakin Pak Kapolda nih, Pak Kapolda. Mohon ya. Kita ajakin Bang. Iya. Nah, paling tidak lampunya dipasang, kita bantu jaga dong. Betul. Supaya Betul. bisa dipakai oleh Itu sangat banyak terasa orang. kalau malam, kalau hujan, sangat terasa. Jarak pandang Betul. sangat terbatas. Iya. Dan itu mungkin jadi satu di antara penyebab kecelakaan ya Bang. Ya. Yang harusnya ada, jadi tidak ada. Jadi Ya, memang Tribuners, kalau depan rumah kalian ada rambu, ada lampu udah dipasang, kalian jagalah, bantu jaga. Minimal kalau ada orang yang mau utak-atik, kalian lapor lah. Lapornya kan ke teman-teman kepolisian harusnya. Ya, Kalau betul. ke Bang Dadan nanti repot Bang Dadan ya kan. Gitu, supaya nanti fasilitas ini juga bisa kita rasakan bersama. betul. Gitu. Nah, Bang, tanggal 8 jadi puncak Ya, kegiatan insya Pekan Keselamatan. Kita tadi sudah ajak masyarakat untuk ikut serta. Nanti ada di Lapangan Merdeka sebelum pukul 9 kita sudah kumpul di situ. Kita akan berangkat ke Terminal Amplas. Ya. Lalu di sana akan ada banyak sekali kegiatan, termasuk ada door prize. Ya. Nah Bang, sebelum kita tutup diskusi kita, ngopi sore kita hari ini, apa yang mau Bang Dadan sampaikan? Satu, kepada masyarakat kita, untuk satu, ada Terminal Amplas nih. Main-main lah kalian ke Terminal Amplas. Ya. Jadi gitu ya Bang Dadan ya. Betul. Lalu kedua, bagaimana kemudian masyarakat kita bisa menjaga keselamatan dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang berkendara seperti mereka. Silakan Bang. Ya. Jadi terima kasih Bang In, sangat spesial nih
buat saya kesempatan ini. Saya ingin mengajak para Tribuners, teman-teman semua, untuk kita mari bersama-sama mewujudkan keselamatan di jalan. Bayangkan kalau kita yang mengalami kecelakaan itu atau keluarga kita, tentu tidak hanya sedih, tentu ada beban-beban moral, sosial lainnya yang akan terus tidak bisa kita lepaskan. Dan di jalan, mari kita saling menghargai, tidak hanya kita yang ada di situ, tapi juga para pengguna jalan lainnya, para pejalan kaki yang harus juga kita hormati hak-haknya seperti itu, supaya keselamatan betul-betul terwujud di jalan. Kemudian di kesempatan ini saya juga ingin mengajak Tribuners dan teman-teman semua, mari kita manfaatkan Terminal Amplas yang sudah terbangun bagus. Terminal ini punya masyarakat Medan, punya Sumatera Utara, dan tentunya kalau udah punya sendiri kan kita tentu ingin pakai, ingin menggunakan seperti itu. Mangga, silahkan untuk bisa datang ke Terminal Amplas, bisa dilihat seperti apa sekarang. Kalaupun masih ada kekurangan-kekurangan, bisa nanti disampaikan juga ke kami, diinformasikan untuk kami lakukan peningkatan-peningkatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para Tribuners dan masyarakat pada umumnya seperti itu. Dan terakhir, mungkin yang naik bus umum itu juga jangan lupa, ayo coba dulu, rasakan kenyamanannya seperti apa. Nanti mudah-mudahan itu bentuk kontribusi kita, meskipun mungkin kecil, tapi itu sangat bermanfaat untuk mengurangi kepadatan di jalan. Mengurangi kepadatan di jalan tentu akan mengurangi risiko kecelakaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bang Dadan. Nah, Tribuners, tadi sudah disampaikan oleh Bang Dadan. Saya ingatkan kepada Tribuners untuk terus mengupdate informasi kami melalui dua platform kami, Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Dapatkan juga informasi terkini terkait perkembangan situasi di nasional, internasional, dan lokal Sumatera Utara, khususnya di Medan, melalui sosial media kami, baik TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lainnya. Saya juga ingatkan untuk ikut serta nanti dalam acara puncak Pekan Keselamatan yang akan kita gelar di 8 Oktober mendatang. Ya. Akan dipusatkan di Terminal Amplas. Main-main lah kalian ke Terminal Amplas. Nanti teman-teman sudah menyiapkan transportasi untuk teman-teman yang mau terlibat dalam kegiatan di Terminal Amplas. Kita bisa kumpul nanti di Lapangan Merdeka, Bang Dadan ya. Ya. Sebelum pukul 9. Ya. Kita akan berangkat bersama nanti saya menuju senam dulu. Senam dulu kita. Setelah senam baru kita rame-rame pakai bus Trans Metro Deli ke Terminal Amplas. Pulangnya juga diantarin nanti. Ya. Lalu ikuti juga berbagai lomba yang disiapkan oleh teman-teman Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Utara, baik itu perlombaan TikTok, nanti bisa diupdate melalui sosial media BPTD dan sosial media Tribun Medan. Bang Dadan, terima kasih sudah datang ke Studio 1 Tribun Medan. Kita memberikan imbauan kepada masyarakat kita, semoga membawa berkah dan membawa masyarakat kita berkendara lebih aman, bertransportasi lebih selamat. Baik. Terima kasih Bang Dadan. Tribuners, demikian ngopi sore kita hari ini. Berjumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.